Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Albanius dengan NIM D111119101. Di sini saya akan menjelaskan statistik dan pencatatan gelombang dari mata kuliah Mekanika Gelombang Air. Nah, untuk statistik gelombang di atas adalah suatu gambar, yaitu pencatatan gelombang di suatu tempat. Nah, gambar tersebut adalah suatu pencatatan gelombang sebagai fungsi waktu di suatu tempat. Gambar tersebut menunjukkan bahwa gelombang mempunyai bentuk yang tidak teratur, dengan tinggi dan periode tidak konstan. Evaluasi terhadap gambar tersebut menimbulkan pertanyaan, berapakah tinggi dan periode gelombang tersebut, mengingat terdapat lebih dari satu gelombang dengan tinggi dan periode yang berbeda. Nah, untuk pengukuran gelombang di suatu tempat memberikan pencatatan muka air sebagai fungsi waktu. Pengukuran ini dilakukan dalam waktu cukup panjang sehingga data gelombang yang sangat banyak. Nah, dalam pengukuran gelombang seperti ditunjukkan pada gambar di atas tadi, itu adalah absis adalah waktu dari dimulainya pencatatan. Ada dua metode yang menentukan gelombang, yaitu metode zero of crossing method dan zero drone crossing method. Nah, untuk menjelaskan metode tersebut, pertama kali ditetapkan elevasi rata dari permukaan air berdasarkan volumetasi muka air pada waktu pencatatan. Nah, untuk gelombang tersendiri ada dibagi beberapa gelombang, yaitu gelombang representatif. Nah, untuk keperluan representasi bangunan pantai perlu dipilih tinggi dan periode gelombang. Nah, di samping adalah tabel dari pencatatan tinggi dan periode gelombang. Dengan bentuk seperti itu akan dinyatakan karakteristik gelombang alam dalam bentuk gelombang tunggal. Nah, misalnya H10 adalah tinggi rata dan 10% gelombang tertinggi dari pencatatan gelombang. Nah, bentuk yang paling banyak digunakan adalah H33 atau tinggi rata dari 33% nilai tinggi dari pencatatan gelombang, yang disebut sebagai tinggi gelombang signifikan atau HS. Nah, dari tabel tersebut, dapat kolom 1 dari tabel tersebut adalah nomor gelombang yang didapat dari metode zero of crossing atau zero drone crossing. Sedangkan kolom 2 dan 3 adalah tinggi dan periode gelombang dari data tersebut, kemudian diurutkan sesuai dengan tinggi gelombang dari urutan berdasarkan keterkecil seperti terlihat, untuk dari urutan terbesar ke terkecil seperti terlihat dari kolom 3, 4, dan 5. Untuk periode gelombang mengikuti urutan tinggi gelombang. Nah, dari data tersebut dapat ditentukan Hn gelombang maksimum dan periodenya adalah H max sama dengan 3,25 meter dan T max 8,4 detik. Dan untuk gelombang yang 10% itu H10 adalah N 10% kali 20 sama dengan 2 data. Dan untuk H10-nya 3,15 meter, untuk T10-nya adalah 8,35. Dan untuk gelombang 33,3% atau gelombang signifikan HS, N-nya 33%, 30 dikali 20 itu 6,6 atau 7 data. Dan untuk H33-nya mendapat 2,68 meter, dan T33-nya
8,4 tambah 8,3 dan seterusnya dibagi 7 dapat 7,8 detik. Untuk gelombang yang 100% atau gelombang rata adalah N-nya 100% kali 20 sama dengan 20 data, dan H100-nya 33,2 tambah 3,5 dan seterusnya dibagi 20 sama dengan 1,95 meter. Nah, ada juga distribusi tinggi dan periode gelombang individu. Seperti telah dijelaskan di awal tadi, bahwa jumlah data yang dalam setiap kali pencatatan yang berlangsung sekitar 15-20 menit adalah cukup banyak. Dalam satu hari bisa dilakukan pencatatan sebanyak 3-4 kali. Nah, di bawah ini adalah tabel, yaitu tabel jumlah kejadian gelombang dengan interval tertentu. Nah, ditunjuk oleh kurva lengkung, fungsi distribusi relief mempunyai bentuk seperti berikut. Nah, untuk PH sama dengan 2H dibagi H kuadrat RMS dikali E min H pangkat min H per H RMS pangkat kuadrat, yang dimana H RMS atau akar dari 1 per N H kuadrat itu dimana pH-nya yaitu fungsi densitas probabilitas, dan H RMS-nya tinggi gelombang. Untuk N adalah jumlah total gelombang. Nah, probabilitas bahwa suatu nilai tinggi gelombang H lebih besar dari suatu nilai tertentu H yang diberi notasi H diberikan oleh bentuk sebagai berikut adalah PH dan H kuadrat. Nah, dengan PH adalah jumlah N gelombang yang lebih besar dari H dibagi dengan jumlah total gelombang N. Dengan demikian P mempunyai bentuk N per N. Substitusi nilai N per N untuk PH ke dalam persamaan 5/3 dan kemudian dibuat logaritma natural seperti di buah ini. Untuk N per N sama dengan E min kuadrat, dan in dari N per N adalah in E min 2, dan tinggi gelombang dengan probabilitas tertentu N per N yang dilampaui dapat dihitung dari persamaan. Nah, tinggi gelombang rata dari semua gelombang yang lebih besar dari H diberi notasi H dapat dihitung sebagai berikut, dan H sama dengan, dan mendapatkan untuk tinggi gelombang rata 6 menjadi H100 sama dengan H per H sama dengan 0 sama dengan H kuadrat E kuadrat DH dibagi dengan H E kuadrat DH, sehingga mendapatkan nilai akar dan dibagi 2 sama dengan H RMS mendapatkan nilai 0,886 H RMS. Sekian dari presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.